Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya. Kembali juga untuk share aktivitas dan kegiatan hari ini. Dan apa kabarnya juga buat teman-teman dan para bunda. Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku awalin kegiatanku di video ini dengan aku lagi masang gorden kolong meja ya teman-teman. Sebenarnya sih ini tuh belum waktunya gitu ya, karena juga belum terlalu kotor kalau menurut aku untuk si gorden yang sebelumnya. Cuman ada kejadian di malamnya itu, kerjaannya Ralin gitu ya, dia itu mau makan telur, cuman pas lagi mau makan telur itu kan akunya itu lagi masak juga, jadi aku bilang tunggu aja sebentar, nanti ibu masakin. Entah kenapa gitu ya teman-teman, dianya itu sudah ngambil mangkok, ngambil sendok, ngambil si telurnya juga, dan tahu-tahu aku juga nggak ngeliatin dia, tahu-tahu telur yang di tangannya itu pecah gitu teman-teman, dan berhamburan berserakan di meja kompor gitu kan, sampai jatuh ke bawah-bawah lantai, dan alhasil mengenai si gorden juga. Dan mau nggak mau aku copot gitulah ya untuk gordennya, dan langsung aku rendam. Ya sedikit agak ngomel juga sih ya kan, karena nambahin kerjaan dan nambahin cucian gitu, tapi udah terjadi, mau gimana lagi, sengomel-ngomelnya juga nggak bakalan beres sendiri lagi gitu kan untuk bercecerannya si telur itu. Jadi ya udah, sambil ngomel-ngomel sambil juga diberesin gitu ya. Dan ini lanjut aja, akunya juga langsung buat gantiin taplak si kulkas dan juga penutup galon dispenser itu. Dan ternyata di sini pas aku lagi ngebuka penutup galonnya itu, nggak taunya air galonnya itu kebetulan habis juga ya teman-teman. Jadi ya udah, aku ganti lagi sama galon yang ada airnya, dan langsung aja juga aku tutup lagi sama penutup galon yang senada gitu sama si gorden mejanya gitu. Dan di sini juga akunya itu langsung aja mau berberes juga gitu ya, untuk di atas si kulkas itu kan ada barang-barang gitulah ya, barang-barang yang kadang juga diperluin gitu. Jadi ya udah aku susun aja lah ya gitu di kulkas, karena bingung juga mau ditaruh di mana lagi gitu kan, tempatnya yang nggak ada gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, ditaruh aja di atas kulkas. Nah ini tuh Ralin tiba-tiba datang di sela-sela aku tuh mau ganti taplak kulkas, dianya minta ikatin rambut gitu. Dan ya udah aku lanjut aja lagi gitu ya teman-teman, untuk nyisihin dulu gitu, ngeluarin barang-barang yang ada di kantong-kantong kiri kanannya gitu kan. Kantong taplaknya itu ada barang-barang, pokoknya nggak tahu deh itu barang-barang apa gitulah ya, bermacam-macam barang yang ada di dalam situ. Jadi aku keluarin aja, dan langsung aku ganti juga sama si taplak yang baru gitu, karena kayak nggak enak aja gitu kan kalau misalnya gorden kolong mejanya itu beda sama yang dispenser sama si taplak kulkas gitu ya teman-teman, kayak nggak enak aja gitulah ya dilihat. Jadi ya udah deh, sekalian aja gitu diganti semuanya dan dicuci aja dah semuanya gitu. Ya gimana ya, kalau kayak pekerjaan kayak dadakan kayak yang nggak sesuai rencana tuh kadang tuh agak-agak rasa-rasa males juga gitu kan, ada agak rasa-rasa kesal juga gitu ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, memang harus dikerjain, ya udah dikerjain aja gitulah ya, dengan senang hati ataupun dengan berat hati gitu. Nah ini lanjut lagi, selesai aku tadi udah berberes gitu ya tentang pergordenan dan pertaplakan ini. Jadi ya udah aku lanjut aja di sini mau masak, dan bukan rencana sih, memang iya akunya itu mau bakar ikan nila gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh requestnya si Ralin pengen makan bakaran nila, jadi ya udah di sini aku masakin aja. Dan kebetulan juga di sini untuk bumbu olesnya itu aku nggak buat lagi, karena memang aku tuh punya stokan bumbu oles ikan bakar yang aku simpan di dalam freezer kulkas gitu. Jadi ya udah tinggal aku ambil aja gitu ya secukupnya, dan tinggal ditambahin sama minyak dan kecap manis, ya udah diaduk-aduk aja gitu. Dan untuk ikan nilanya sendiri itu tuh aku cuman makai bumbu racik gitu ya teman-teman. Nah ini buat teman-teman siapa yang suka nih sama
bunga dari jaung. Kalau Kalimantan kebanyakan bilangnya ini tuh jaung, tapi kalau kayak bahasa umumnya kalau nggak salah itu tuh kecombrang gitu ya teman-teman. Jadi siapa yang sama Ani sama aku yang benar-benar suka gitu ya kalau si bunga jaung ini di sayur gitu. Jadi di sini kebetulan aku itu dikasih sama ada sama tetangga gitu, bukan tetangga juga sih, masih sama keluarga gitulah ya, dikasih dan banyak banget gitu ya. Dan ini mau aku oseng pedas gitu ya teman-teman. Jadi untuk sayurku makan hari ini itu tuh aku mau ngoseng si kembang jaung ini. Jadi ini tuh bakalan benar-benar bikin nasi habis gitu ya teman-teman, karena bakalan nambah-nambah terus gitu ya. Dan ini juga untuk jaungnya ini tuh karena pengaruh dia masih segar gitu kan, baru diputik. Aku nggak tahu dianya itu cari di mana gitu ya, dapat di mana, cuman tiba-tiba aja dikasih ya, aku dengan senang hati gitu kan, nggak bakalan menolak rezeki. Dan karena memang aku suka juga, jadi karena masih segar jadi aromanya itu nggak begitu terlalu tajam ya teman-teman, dibandingin biasa kadang kalau misalnya aku beli di pasar itu mungkin karena sudah beberapa hari gitu kan, jadi aroma dari si bunga jaungnya ini kayak lebih keluar gitu, jadi kayak lebih tajam, kayak agak apa ya, kadang juga kayak rasa-rasa mabuk juga gitu kan kalau ngecium bunganya yang kayak aromanya itu keluar. Cuman kalau ini mungkin karena pengaruh yaitu tadi dianya masih segar gitu kan, jadi aromanya itu nggak terlalu tercium gitu teman-teman. Nah di sini lanjut lagi, akunya itu tadi mau campur sama ikan teri, dan ikan terinya tadi juga aku udah goreng gitu kan, baru deh aku lanjut buat ngoseng si bawang merah, bawang putih sama cabai. Aku tadi kasih juga terasi sedikit, aku oseng-oseng sampai layu dan wangi, baru aku masukin aja langsung untuk si bunga jaungnya ini. Jadi ya udah langsung aja juga dikasihin kayak perbumbuan garam, micin, penyedap, gula gitu ya teman-teman, sesuai selera aja gitu untuk rasanya. Baru deh diaduk-aduk, udah sesimpel itu dan bakalan seenak banget rasanya ya teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar, tapi kalau yang bagi yang suka sih ya kan, ini tuh bakalan nambah nasi terus. Tapi kalau bagi yang nggak suka ya nggak bakalan nggak suka gitu ya kan, karena kebanyakan juga orang nggak suka makan ini karena aromanya untuk si bunga jaung ini memang bukan rada-rada lagi sih ya, memang tajam gitu kan untuk aromanya, karena memang ada beberapa orang yang nggak suka, tapi aku tergolong orang yang suka gitu ya teman-teman untuk makan si bunga jaung ini gitu. Jadi di sini nanti akunya mau bakar nila, untuk sayurnya aku pakai bunga jaung gitu. Nah ini tuh juga sambilan akunya itu berberes-beres juga gitu kan, sambilan juga nunggu si jaungnya ini matang. Dan kalau udah mulai layu dan udah mulai matang, jadi langsung aja dimasukin ikan terinya, ikan teri goreng gitu ya. Dan kalau misalnya untuk gandengannya si jaung ini sih terserah ya kan teman-teman, kayak sesuai selera aja gitu, mau dipasangin dengan apa aja cocok aja lah ya gitu dianya. Nah ini beralih lagi ke ke pembakaran ikannya, itu lagi proses apinya dibuat. Dan singkat cerita aja, ini tuh udah jadi gitulah ya baranya. Dan itu tadi pakai tempurung kelapa aja akunya pakai, dan itu juga dibantu sama boyoknya Ralin karena kebetulan ada di rumah gitu ya teman-teman. Makanya juga aku tuh mau masak si jaung ini karena ada temannya makan gitu kan, sama satu selera gitulah ya, sama-sama suka makan si bunga jaung. Karena kalau suami aku itu dianya nggak suka gitu ya teman-teman sama si bunga jaung ini gitu ya, karena dia nggak suka sama aromanya itu tadi gitu kan, karena memang benar-benar tajam lah gitu ya untuk aroma si bunga jaungnya. Cuman kalau misalnya kalau kita memang suka ya enak aja gitu ciumnya, enak kayak harum aja gitu ya, wangi. Cuman ya itu kalau memang yang nggak suka ya kayak bau gitu ya jatuhnya gitu kan, padahal rasanya sih enak gitulah ya pokoknya teman-teman. Kira-kira teman-teman itu ada yang samaan nggak sih, atau ada yang pernah juga gitu ya makan si bunga jaung ini, atau bisa disebut nama lainnya itu kecombrang gitu.
Nah, ini lanjut lagi untuk ke videonya. Jadi ini tuh untuk pembakaran ikannya, untuk bakaran ikannya maksudnya ini tuh aku persingkat aja, dan ini tuh juga aku sambil bolak-balik dan diolesin juga sama bumbu yang tadi udah aku racik gitu kan. Yang udah aku tambahin minyak goreng sama si kecap gitu, dan untuk bumbu rempahnya ya bumbu biasa lah ya teman-teman, kayak bumbu bakaran seperti biasanya. Nah, ini alhamdulillahnya untuk ikannya udah matang. Jadi ya udah, di sini aku langsung aja buat menata dan lanjut buat makan. Dan itu masih ada sambelan tomat yang waktu itu aku buat untuk cocolan si bakwan sayur gitu kan, dan itu masih ada dan masih bagus juga. Jadi ya udah, lanjut aja langsung makan ya teman-teman. Dan ini lanjut habis selesai makan, jadi di sini ya udah langsung aja diberesin dan dicuci gitulah ya, untuk perpiringan, alat makan, dan juga ya alat-alat yang tadi dipakai buat masak gitu kan, supaya beres dan tenang gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya udah nggak ada ngelihat lagi kayak tumpukan cucian gitu kan di tempat cucian piring, itu tuh rasanya ya lega aja gitulah ya teman-teman, kayak tenang aja gitu kan. Dan kalau mau istirahat leha-leha itu udah nggak ada pikiran lagi gitu yang terbebani gitu kan. Karena kadang itu kalau misalnya juga pas lagi udah capek banget gitu kan, kayak udah selesai masak gitu, udah selesai makan juga, karena terkadang kalau penyakit kita itu rata-rata kalau udah selesai makan kekenyangan jadi mager gerak dan malas buat bersih lagi gitu kan ya teman-teman. Karena itu udah penyakit rata-rata sih ya kalau aku lihat, bukan cuman aku aja gitulah ya yang mengalami. Jadi karena takutnya nanti udah si mager ini datang gitu kan melanda, jadi ya udah habis makan aku langsung bawa gerak dan langsung aja aku cuciin untuk si piring dan peralatan kotornya gitu. Karena ya itu, kalau misalnya udah keburu si mager itu datang dan udah terlanjur kayak duduk leha-leha, itu tuh bakalan nanti untuk si cucian piringnya tertunda dan sampai ke sore gitu ya teman-teman. Dan itu juga bakalan terbeban gitu ya di pikiranku, kenapa tadi nggak langsung dicuci gitu kan, dan mau nyuci juga males gitu kan. Jadi ya udah, makanya langsung bergerak gitulah ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa dikarenakan airnya itu ngalirnya cuman di penampungan air yang di bawah itu dan nggak nyampe ke atas, jadi akunya bilasnya itu menggunakan bak yang warna biru gitu kan. Aku bilasnya dibilas-bilas aja dari bak gitu. Dan jangan salfok juga sama cucian piring aku yang ada di keranjang itu kok tiba-tiba banyak. Jadi dikarenakan itu digabung sama cucian piring yang malam tadi gitu ya, aku lagi malas buat nyusun gitu kan, karena berhubung juga cucian yang malam tadi nggak terlalu banyak, jadi ya udah disatuin aja dan nanti aja buat disusun gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut lagi akunya buat berberes di meja kompor, karena kan memang kalau habis masak itu pasti ada aja bercak-bercak minyak gitu, jadi ya udah diberesin aja dan dilap-lap gitu ya teman-teman, supaya bersih dan beres lagi. Dan juga nggak terasa gitu ya teman-teman, udah di penghujung kegiatan aku di video ini. Jadi aku akhirin aja videonya sampai di sini. Dan buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, boleh dong ya ditekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya, dan jangan pernah bosan-bosan untuk terus tontonin video-videoku juga. Dan wassalamualaikum, bye-bye.